Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa dengan kami, saya Darmawati dan rekan saya Jatni Asna dalam Warni Kampus dengan tema visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, sahabat sekalian, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Amdal MMA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, berbicara tentang visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mungkin sahabat sekalian ada yang belum tahu tentang visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu sendiri. Ya, sebelum kita berbicara tentang visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mungkin kami akan menyebutkan visi dan misi itu sendiri. Visi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu mewujudkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam bidang dakwah dan ilmu komunikasi yang islami, unggul, dan kompetitif. Kemudian misi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mewujudkan kondisi dan lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang berakhlak, jujur, amanah, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian menetapkan program studi unggulan dengan mengimplementasikan proses belajar dan mengajar yang menerapkan manajemen dan sistem pembelajaran modern. Ya Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak tentang visi dan misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini ke depannya? Oke, terima kasih. Misi dan visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sudah sangat bagus. Tinggal kita lagi bagaimana mengupayakan pencapaian visi dan misi itu. Nah, dalam rangka inilah kita sebagai pimpinan bersama pimpinan lain mengupayakan semaksimal mungkin visi dan misi ini bisa tercapai. Nah, untuk pencapaian itu tentunya kita sesuaikan dengan tuntutan masyarakat hari ini. Paling tidak ada 4 penguatan yang mesti dimiliki atau yang mesti kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Pertama, kemampuan penguasaan ICT, yaitu Information, Communication, dan Teknologi. Yang kedua, penguatan di bidang sains, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penguatan di bidang peduli lingkungan dan sosial. Dan yang keempat, penguatan penerapan nilai-nilai agama dan keberagamaan dalam kehidupan masyarakat di mana mahasiswa nanti berada. Ya, berbicara mengenai salah satu penguatan tadi Bapak menyebutkan yaitu ICT. Ya. Bagaimana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sendiri mensosialisasikan labor untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sekaligus memperkuat 4 dari penguatan yang lainnya. Oke, terima kasih. Jadi kita akan terus berusaha ke arah sana. Di antaranya dengan terus mengajak, mendorong mahasiswa kita untuk menguasai perangkat-perangkat teknologi ICT yang semakin berkembang, semakin terus maju. Kita berusaha menyediakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita siapkan umpamanya labor komputer kita dengan penambahan tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kita usahakan peningkatan dari segi kualitas. Kemudian juga peralatan digital lainnya, seperti kita punya labor TV misalnya, tentunya kita tambah terus itu peralatannya, karena kamera, dan yang seiring dengan itu, kemudian juga kita tambah juga, kita terus berupaya meningkatkan labor-labor yang seiring dengan itu, misalnya labor dakwah itu sendiri, labor fotografi, kemudian juga labor konseling. Ini semuanya tentunya kita tujukan untuk peningkatan kualitas mahasiswa kita nantinya mampu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul, kompetitif, dan sekaligus menguasai ilmu di bidangnya. Berarti sudah terkait dalam penguatan bidang sains juga ya Pak ya? Iya. Kalau untuk peduli lingkungan itu sendiri bagaimana ya Pak? Iya. Oke,
kita kan pada prinsipnya tidak ingin mahasiswa kita kan terkungkung hanya di dalam kelas. Iya. Iya, kan gitu. Kita ingin mahasiswa kita juga besar di luar kelas, artinya besar di masyarakat. Jadi kita ajak mahasiswa-mahasiswa kita itu ke masyarakat, utamanya melalui program-program praktikum. Iya. Ya, ini sudah kita lakukan terus setiap semester pada praktikum-praktikum tertentu. Memang kita dorong mahasiswa kita itu tidak lagi dilapor tapi di tengah-tengah masyarakat. Utamanya kemarin kita mahasiswa kita melakukan praktikum di pinggir Senesia, sehingga mereka akan sangat terasa sekali dengan kehidupan sosial masyarakat di sana. Jadi di sana kita harapkan tidak hanya mampu membentuk kemampuan mereka sebagai seorang akademisi, tapi juga mereka memiliki ketersentuhan sosial bagaimana kehidupan masyarakat yang hari ini kita katakan mesti kita pedulikan. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri dengan visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam menghadapi dunia global? Oh iya, hari ini kita suka atau tidak suka, kita sudah masuk dalam dunia global. Tentunya visi dan misi kita juga harus orientasi pada tantangan dunia global. Nah, untuk menghadapi dunia global ini, kita berusaha seperti tenaga menyesuaikan visi misi Fakultas Dakwah dengan apa yang telah dicanangkan visi dan misi tingkat UIN. Adapun visi dan misi tingkat UIN itu ingin menjadikan institusi kita ini menjadi sebuah perguruan tinggi yang kita sebut dengan world class university. Dan di antara persyaratan yang mesti kita dapatkan atau yang mesti kita laksanakan adalah bagaimana menjadikan perguruan tinggi ini, tentunya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, menjadi fakultas riset. Iya, fakultas riset. Ini artinya apa? Mahasiswa kita nanti ke depan ketika kita mau masuk dalam wilayah ini, kita ajak mereka untuk terus melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan. Riset mahasiswa itu sama pentingnya nanti ketika mahasiswa belajar di kelas. Mungkin juga kita dorong dosen-dosennya untuk mendorong atau untuk mengajak mahasiswa melakukan riset-riset itu, sehingga nanti masalah riset tidak hanya lagi mahasiswa semester 8, tapi sudah kita komunikasikan betul nanti pada awal mereka masuk di fakultas ini, kita sudah disirami dengan aroma riset itu. Berarti mahasiswa baru sudah merasakan riset juga nih, iya, Pak? Betul. Jadi mahasiswa baru sudah kita betul kita sirami, sehingga aroma pendidikan dan perkuliahan di fakultas ini betul-betul diwarnai dengan masalah riset itu. Lalu bagaimana menurut Bapak kinerja dosen sendiri khususnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi? Iya, kinerja dosen sekarang semakin bagus. Tidak hanya karena adanya sertifikasi, iya, sertifikasi dosen-dosen kita sudah menunjukkan kinerja profesionalitasnya, dan kita dari pihak pengelola fakultas juga sudah menyediakan kegiatan penelitian bagi dosen. Jadi setiap tahun kita dorong dosen kita untuk melakukan penelitian dan kita fasilitasi dengan dana semampu kita tentunya. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin itu semua dosen-dosen kita, terutama yang sudah memiliki kualifikasi stratifikasi, itu sudah melakukan penelitian. Dan untuk tahun ini juga tetap kita dorong untuk itu. Dan sekaligus juga kita fasilitasi untuk melakukan pengabdian masyarakat. Iya Pak, tertuju lagi kepada visi dan misi. Apakah ada perubahan ke depannya tentang visi dan misi FD itu sendiri? Iya, jelas, tentunya pasti. Karena dunia ini terus berkembang. Berarti ini kita patokan kepada UIN itu ya Pak ya? Iya. Tentang visi dan misi itu sendiri? Iya, karena UIN sebagai induk kita, jadi kita harus berorientasi kepada apa yang sudah dipatok di UIN itu sendiri. Lalu bagaimana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memberi peranan kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan ini? Iya,
pada intinya belajar hari ini kan belajar mahasiswa aktif. Artinya belajar tidak lagi tertuju di dosen, tidak lagi tertuju di pengelola. Berarti mahasiswa harus kreatif juga. Iya, mahasiswa harus kreatif. Jadi memang kita lakukan terus hal-hal yang seperti itu, kita dorong terus. Misalnya, kita sangat memfasilitasi kalau ada kegiatan mahasiswa untuk mempertajam kreativitasnya, baik di bidang ilmu, baik di bidang sains, maupun di bidang manajemen lainnya itu. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimana harapan Bapak ke depan untuk memperkokoh atau memperkuat visi dan misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Iya, betul sekali. Tanya bagus saya rasa itu. Tanpa ada pandangan kita untuk mewujudkan visi misi sudah tercapai. Nah, untuk itu kita kerjasama 3 komponen ini, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menegur kalau salah, saling mau mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada lagi saya berkuasa, saya harus di depan. Semuanya jika perlu kita bekerjasama untuk peningkatan kualitas Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya, Iya. dialog kita pada kali Iya. ini. Nah, Ya, sahabat sekalian, mungkin sampai di sini warna-warni dialog kita pada kali ini. Saya Darmawati dan rekan saya serta narasumber dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.